Rumah itu bukan cuma sekedar tempat tinggal, ataupun hanya sebagai pride kebanggaan kita doang nih, atau sebagai suatu pencapaian. Tapi rumah sesungguhnya adalah tempat di mana kita punya keluarga untuk tinggal bersama, menghabiskan waktu bersama dengan mereka, di dalam suka dan duka. Dan yang terpenting, rumah juga menjadi sebuah tempat untuk kita healing. Rumah ini terletak di Sumbersari. Dan kita tahu, ini tuh di tengah kota banget, dekat dengan Sumbersari Junction, dekat juga dengan tol. Artinya kalau kamu segala keperluan penting keluar kota, dekat banget, gak macet-macetan. Rumah dengan model Skandinavia akan menjadi rumah di tempat healing kamu. Kita lihat ke dalam, lewat sini. Nah, ini adalah salah satu area yang paling saya suka. Saat kamu masuk, kamu sudah ditempatkan dengan sebuah taman yang besar. Dan taman ini kalau dilihat ya, itu estetik banget kan, nggak cuma sekedar taman, benar-benar dipikirin dengan detail. Maka itu kenapa disebutnya sebuah mahakarya rumah ini tuh. Setiap detil rumah ini tuh semuanya diciptakan dengan tujuan pemilik itu bisa ngalami namanya healing, tenangan, damaian bersama keluarga terkasih. Mereka bisa nikmati suasana villa di tengah kota. Nah, lalu ini, lihat nih, oh dari situ tuh, lihat nih. Ya. Lihat nih, ada lubang cahaya. Ada juga ini lubang cahaya besar. Ini sampai di ujung. Ya, ini lihatin, bayangin nggak? Lantai 1 sengaja dikasih cahaya biar kelihatan, nggak redup gitu. Bahkan ini ada lubang yang besar ini untuk sirkulasi udaranya juga biar bagus ke dalam bawah tuh. Benar-benar suatu dipikirkan kan? Nah, kita akan lihat dalamnya ya. Nah, dengan pintu segede gaban kayak gini lihat. Benar-benar nunjukin bahwa rumah ini penuh kemewahan. 3 kali 3 meter. Kalau cewek yang buka berat sih. Cowok aja ini berat banget nih. Tapi emang enak, tujuannya adalah biar kalau kamu datang serombongan nih, acara keluarga, atau acara gereja, atau acara apapun, arisan, dengan para sosialita, masuknya bisa seabrek rombongan bareng-bareng, nggak sempit-sempitan. Asal jangan bagi-bagi sembako aja, sempit. Nah, di tengah ini juga kita udah disediakan ya, area living room yang sangat besar. Antara area keluarga dengan area dapur tuh nyatu banget. Ini pun sudah ada, namanya apa ya? Island table. Jadi sudah sangat mewah banget. Dan kamu tahu nggak, rumah mewah itu salah satu cirinya adalah selain besar itu, dia tinggi-tinggi. Seperti kita lihat di area ini kan, high ceilingnya tuh 6,5 meter. Jadi area terbuka tengahnya itu besar banget. Udah pasti kita pun akan lebih terasa lega. Padahal lebar mukanya hanya 11. Tapi saat kita masuk, gede banget kan. Sama kayak di area-area kerajaan, kita nggak pernah lihat kan kerajaan-kerajaan itu kecil-kecil gitu. Karena itu nunjukin juga bahwa semakin besar suatu properti, itu pasti menunjukkan kemegahannya. Nah, kita lihat kamar utamanya. Nah, ini kamar utamanya tuh udah langsung menghadap dengan taman yang tadi kita lihat di depan ya. Jadi pada saat kamu lagi letih, capek, bangun, istirahat, wah, kalau hujan tadi tuh adem banget, sejuk banget suaranya. Nah, kalau pengen dapetin udara yang segar, tinggal dibuka aja. Aduh, adem banget nih, langsung berubah suasananya. Jadi nggak selalu pakai AC tuh, karena kalau udara dingin alam tuh kan lebih enak ya. Benar-benar serasa membawa alam ke dalam rumah. Di kamar ibu sudah ada kamar mandi dalamnya ya, jadi nggak perlu cari kamar mandi jauh-jauh. Oke, kita sekarang menuju siap-siap lantai 2. Hop. Nah, di ruang ini pun masih banyak area-area tersembunyi lain. Contohnya adalah lubang angin di belakang nih, yang dekat pasar depan. Tuh, kalau lagi pengen adem-adem sejenak ya, tersembunyi sambil ngintip-ngintip orang di luar mungkin. Nah, bisa juga tuh. Lalu ada satu lagi nih, di bawah juga udah ada kamar mandi sharing ya. Ini lucu banget nih. Kamar mandi apa? Sorry, bukan kamar mandi. Powder room. Lihat, dia ada lagi ruang terbuka ke depan. Jadi, kalau lagi di WC, tiba-tiba ada gojek. Pak, bentar Pak. Udah nyambung dari sini lihat. Hanya untuk kasih tahu doang nih. Niat banget kan? Sampai segitunya nih, rumah tuh benar-benar penempatan setiap tempatnya tuh estetik banget. Kita lihat ke atas. Nah, ini tuh lantai 2-nya. Jadi kamu bisa lihat ada satu kamar lagi. Biasanya sih buat kamar tidur anak ya, karena kan anakku senang yang tinggi-tinggi. Di sini juga ada area keluarga buat bersantai ria nih. Kalau buat secara private ngobrol-ngobrol asik banget.
Nah, ini udah cukup luas ya. Mau pakai yang 180-200 juga cukup. Lalu udah ada kamar mandi dalam juga. Jadi nggak usah lari ke bawah. Oke. Jadi rumah ini tuh ada totalnya 4 kamar dengan 1, 2, 3 kamar mandi bawah. Itu lantai kedua yang tadi. Nah, tapi ada satu lagi area basement di bawah. Tempat untuk parkir. Tapi di sana ada apa lagi? Apakah untuk parkir? Kita tutup mau. Sekarang kita turun ke lantai basementnya ya. Basement ini nggak cuma hanya buat garasi mobil, tapi masih ada area untuk living room keluarga lagi. Terutama buat kalau orang tua yang mungkin udah capek kadang-kadang naik tangga gini aja. Saya aja capek banget. Jadi orang tua juga masih ada 2 kamar di bawah dengan 1 kamar mandi. Nah, tadi yang menghubungkan dengan sirkulasi udara di atas tuh. Jadi area lantai bawah pun tetap dapat pencahayaan matahari dan sirkulasi udara yang baik. Nah, lihat tempat ini banyak pada saat tertutup. Kayak pintu kerajaan lagi. Gimana menurut kamu rumah ini? Pasti menarik banget kan? Ya, rumah mewah 7 miliar ini bukan hanya sekedar kemewahan atau gaya-gayaan aja, tapi jadi tempat kamu healing setiap hari melawan setiap segala kegalauan di hati. Buat kamu yang tertarik dengan rumah ini dan pengen shopping, kontak Aaron Helen di sini ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channelnya The Couple Property biar kami semua semakin semangat terus bikin rumah-rumah yang bikin kamu healing tiap hari. Bye-bye!